Selamat pagi pemirsa Birawa TV yang kami cintai dan kami banggakan. Kembali lagi bersama saya Lika Diana di ajang Stay Cu Sekilas Tentang Cukai. Dan pagi hari ini kerjasama antara Birawa TV, Diskominfo Kabupaten Batang bersama Bea dan Cukai Tegal dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Bea Cukai adalah pungutan yang dikenal negara atas barang tertentu dengan pembagian menjadi bea, pungutan atas barang ekspor dan impor, dan juga cukai, pungutan atas barang yang memiliki karakteristik tertentu seperti etil alkohol dan minuman keras dan hasil tembakau. Dan dasar hukum utama terkait bea cukai di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dan baik pemirsa Birawa TV yang kami banggakan, di pagi hari ini telah datang narasumber kita di studio kita, yaitu ada Bapak Casnoyo sebagai pelaksana pemeriksa pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean C Tegal. Dan juga ada narasumber yang kedua dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, yaitu Bapak Nurudin SKM sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Batang. Baik, Bapak, kita mulai perbincangan kita di pagi hari ini. Tentunya kita akan berbincang bareng ya mengenai cukai dan juga bahaya rokok untuk kesehatan kita. Kita bincang bareng mengenai cukai ini ya Bapak ya. Yang pertama ini untuk cukai, kenapa sih harus ada cukai ya Bapak ya di negara ini, padahal tentunya kita sudah ada pajak tertentu ya ini. Nah, ini kenapa harus ada cukai dan kategori barang yang kena cukai itu mengenai apa aja nih, Pak? Ya, terima kasih Mbak Dian. Mungkin saya ingin menyapa dulu para pemirsa Birawa TV ya. Selamat pagi pemirsa Birawa TV, juga selamat pagi Pak Nurdin. Pagi. Nah, ini tadi pertanyaannya menarik. Kenapa sih di Indonesia ini harus ada cukai Mbak Dian ya? Nah, mungkin sebelum masuk kenapa sih alasan negara Indonesia ini mengenakan cukai mungkin terhadap barang-barang tertentu ya. Mungkin saya ingin jelaskan dulu cukai itu apa. Pertama, cukai itu adalah pungutan negara atau mungkin bisa dibilang juga pajak Mbak Dia. Dia yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentunya ditetapkan dalam undang-undang. Tentunya undang-undang tentang cukai. Nah, maksudnya apa sih cukai ini harus dikenakan terhadap barang-barang tertentu tadi? Nah, barang-barang tertentu tidak barang-barangnya mempunyai karakteristik tertentu Mbak Dian. Pertama adalah konsumsinya perlu dikendalikan, karena efek konsumsinya itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Termasuk juga peredarannya perlu dikendalikan dan termasuk produksinya juga harus diawasi Mbak Diana. Barang kena cukai yang di Indonesia ini selama ini hanya ada 3 jenis saja Mbak Dian. Jadi pertama adalah hasil tembakau. Hasil tembakau itu kalau kita lihat hasil produknya mulai dari yang sederhana itu ada tembakau iris. Kemudian kalau yang paling umum itu adalah ada rokok atau sigaret. Kemudian juga ada cerutu dan segala macam, pokoknya segala macam turunan dari produk tembakau itu Mbak Dian, termasuk yang mungkin sekarang agak kekinian seperti vape itu juga termasuk barang kena cukai. Kemudian yang kedua ada minuman mengandung etil alkohol atau biasanya kita sebut miras ya Mbak Dian. Nah, yang ketiga adalah etil alkohol itu sendiri atau bahan baku dari pembuatan minuman keras Mbak Dian. Nah, dalam case ini mungkin saya ingin menjelaskan mungkin terkait dengan hasil tembakau khususnya rokok ya, karena kan acara ini mungkin lebih kepada gembur rokok ilegal ya Mbak Dian. Kenapa sih cukai itu harus ada? Nah, cukai katakanlah rokok ya, saya mengambil contoh. Pasti rokok ini menjadi suatu perdebatan, ada yang pro, ada yang kontra Mbak Dian.
mungkin sebagian masyarakat ada yang mungkin pro rokok itu sebaiknya jangan dilarang lah. Kalau bisa harganya murah. Ada juga sebagian mungkin nanti Pak Nurdin dari sisi kesehatan ya akan lebih menjelaskan lebih detail. Pasti pinginnya ya rokok ini kalau bisa dilarang aja sekalian, atau mungkin ya dibatasi lah. Nah, dari pro dan kontra tadi mungkin saya mengambil kesimpulan kenapa negara ini akhirnya memberikan kebijakan cukai itu mungkin suatu kompromi, itu mungkin suatu titik tengah, Mbak Dian. Iya. Suatu titik tengah, pada satu sisi rokok itu masih diperbolehkan, tapi di satu sisi lain juga jangan terlalu banyak, harus dikendalikan. Nah, makanya ada cukai ini, Mbak Dian. Nah, cukai ini kan tadi semacam pajak ya atau pungutan negara yang nanti dia akan dibebankan kepada pengusaha pembuat barang kena cukai atau mungkin pabrikannya, walaupun nanti cukai ini kan ya tetap pada akhirnya yang akan membayar adalah konsumen, karena pasti kan perusahaan akan membebankan pajak tadi kepada konsumennya yang membeli. Nah, ketika barang atau katakanlah kita sebut barang kena cukai dikenakan cukai, harapannya nanti harganya itu sedikit akan cenderung naik, Mbak Dian. Nah, ketika harganya ini naik, masyarakat ini harapannya biar tidak terjangkau untuk membeli barang kena cukai, sehingga nanti konsumsinya diharapkan bisa turun. Karena tadi kan dampak-dampak barang kena cukai tadi kalau kita lihat kan pasti ada dampak negatifnya, mungkin terutama dari sisi kesehatan, Mbak Dian. Iya. Nah, selain itu contoh katakanlah rokok ya. Rokok ini kan kalau kita mau larang pun kan agak susah, karena dari zaman dulu pun sudah ada rokok, Mbak Dian. Mungkin dari zaman sebelum kita merdeka pun sudah ada rokok. Setelah kemerdekaan pun rokok itu kan mulai berkembang, makin kesini makin makin variatif lah, bahkan mungkin sampai kekinian tadi seperti vape tadi. Nah, untuk membatasi peredaran ini barang kena cukai tadi, contoh seperti rokok tadi, maka pemerintah mengambil kebijakan ya tetap diperbolehkan tapi dikenai cukai, sehingga harganya sedikit agak mahal dan biar masyarakat itu tidak gampang untuk membeli produk ini, Mbak Dian. Khususnya juga mungkin bagi anak-anak biar tidak mudah untuk mengkonsumsi barang-barang kena cukai tadi, Mbak Dian. Nah, mungkin seperti itu. Kenapa sih negara Indonesia ini harus mengenakan cukai? Walaupun tidak tujuan utamanya itu tidak semata-mata untuk mencari penerimaan negara ya. Sebenarnya tujuan utamanya untuk membatasi agar barang-barang tadi yang mempunyai sifat bisa menimbulkan dampak negatif itu dikendalikan konsumsinya dan juga peredarannya. Berarti harus dikendalikan ya untuk Betul, peredarannya. Nah, untuk mengkonsumsi rokok itu sendiri untuk dampak kesehatan bagi kita itu apa ini, Pak? Oh iya. Ini hal sensitif karena banyak yang tersinggung juga kalau diungkap secara nyata. Ya. Tidak ada literatur yang pernah saya baca rokok menyebabkan satu penyakit, itu nggak ada. Tapi adanya lah faktor predisposing. Predisposing itu faktor pemungkin satu penyakit itu bisa terjadi, misalnya hipertensi. Tidak serta-merta orang merokok itu terus jadi hipertensi, tapi ada prosesnya yang namanya arteriosklerosis, itu menambah kemungkinan untuk terjadi pengeraan. Jadi dari saluran saluran pembuluh darahnya ini ada kerak-kerak yang ditimbulkan oleh nikotin. Tapi itu bukan faktor utama. Jadi faktor utamanya tetap konsumsi yang nggak bagus, olahraga yang nggak bagus. Jadi walaupun merokok, kalau dia olahraganya bagus, kemudian pola makannya bagus, ini tidak serta-merta terus terjadi hipertensi. Nah, ini studi-studi yang lebih dalam mungkin perlu juga untuk dilaksanakan. Benar nggak sih merokok itu menyebabkan sakit? Iya. Ya, ini walaupun dinas kesehatan saya harus berani berkata jujur, antara vape sama nikotin itu lebih berbahaya nge-vape. Kenapa? Kenapa seperti itu, Pak? Itu
nikotin tidak secara langsung, tapi kalau vape ini secara langsung. Ada bahan kimia yang bisa menyebabkan alveoli ini lengket. Nah, alveoli lengket ini akhirnya bronkitis. Dan itu ada penelitian-penelitian orang yang vape sudah sampai 2 tahun, ini cenderung paru-parunya fungsinya sudah berkurang. Iya. Nah, itu karena nge-vape ini sangat berbahaya, apalagi anak muda. Iya. Anak muda sekarang, cewek-cewek juga, anak-anak Gen Z ini kelihatan kalau kadang di mall, kadang Ikut di juga tempat ya, mengkonsumsi ikut vape itu. tren. Nah, ini sebenarnya pertarungan ekonomi juga antara farmasi dengan tembakau. Pertarungan ekonominya, tembakau menghidupkan ekonomi rakyat yang luar biasa. Ya, di Batang pajak rokok sampai 17 miliar yang digunakan untuk pembiayaan kesehatan. Jadi banyak orang miskin yang terbantu oleh pajak rokok. Sementara vape saya nggak tahu kena pajak apa enggak. Iya. Ya, kemudian kalau DBH kita juga dapat banyak. Dari DBH sekitar 4 miliar. Ini kalau dikonversi ke orang, jumlah orang sekitar 9.000 orang sudah dibantu oleh rokok. Jadi ini rokok ini paradok juga. Paradok. Sementara kita menghimbau untuk melarang orang merokok, tapi hasil dari uang yang masuk ke negara digunakan untuk membiayai pembangunan di tanah air kita. Kira-kira gitu. Jadi tidak ada faktor penyebab langsung rokok terhadap satu penyakit, tapi predisposing itu faktor pemungkin untuk terjadinya satu penyakit. Ya, termasuk untuk ibu hamil, impotensi, gangguan kehamilan, itu faktornya namanya predisposing. Gitu. Baik Bapak, tadi Pak Casnoyo, Pak Nurudin mengungkapkan kalau rokok dengan vape itu malah pengonsumsinya banyak yang vape ya. Nah, untuk rokok sendiri ini kan ada cukainya tersendiri ya, dan ini juga agak tinggi cukainya. Nah, untuk vape sendiri ada cukainya sendiri nggak? Ada Mbak Dian. Ada. Jadi kan vape ini juga sama produk turunan dari tembakau, walaupun dia nanti kan sudah diekstrak ya, jadi semacam liquid ya. Ini saya juga baru tahu nih dari Pak Nurdin, ini informasi yang menarik bagi saya. Ternyata vape lebih beresiko ya Pak? Iya. Namanya popcorn lung itu penyakitnya. Jadi kayak itu penemuan terbaru ya Pak untuk penyakit? Ya, penelitian yang vape kan belum lama ya, baru berapa 5 tahun lah mulai rame itu. Nah, ini 2 tahun terakhir ini kok sama dengan pekerja-pekerja yang ada di popcorn yang berotong jagung itu kan ada zat kimia yang untuk perasanya, diasetil saya lupa. Nah, bahan aktifnya ini yang digunakan untuk vape. Nah, nge-vape itu sama dengan memasukkan bahan kimia untuk kita lebih mudah terkena penyakit popcorn lung ini. Nah, berarti itu sangat membahayakan. Penyebab langsung malah. Iya, ya. Malah bahaya itu bukan daripada rokok. Ya. Nah, itu untuk cukainya sendiri antara vape dan rokok itu sama atau enggak Pak? Atau ada perbedaan atau gimana? Ada perbedaan Mbak. Kalau vape ini termasuk dia kan produk baru berkembang kan mungkin sekitar 5 tahunan belakangan ini kan ya. Jadi dia tarif cukainya masih flat, beda dengan rokok. Kalau rokok itu tarif cukainya dia variatif, mulai dari yang rendah sampai yang tertinggi itu ada Mbak Dian. Jadi mungkin sebagai informasi saja, tarif cukai itu dibedakan pertama dari jenis. Kalau rokok ya, kita bicara rokok. Pertama jenis rokoknya dulu. Rokok itu ternyata ada beberapa jenis Mbak Dian. Ada yang sigaret kretek mesin, dia yang dibuat dengan mesin. Kemudian ada sigaret kretek putih, ada sigaret kretek tangan, dia yang dibuat dengan tangan. Itu tarifnya berbeda. Nah, yang dibuat mesin cenderung lebih tinggi Mbak Dian. Karena cukainya. Apa? Iya betul. Karena kalau dibuat dengan mesin ini dia produksinya sangat banyak, sangat banyak. Dan nah, untuk mengendalikan, makanya pemerintah memberikan tarif cukai yang cenderung lebih tinggi. Berbeda dengan mungkin yang dibuat dengan tangan. Kalau tangan kan mungkin produksinya tidak banyak kan, karena masih manual menggunakan tangan.
sekaligus selain itu juga kalau yang menggunakan tangan ini menyerap banyak tenaga kerja, makanya dia diberikan tarif cukai yang cenderung lebih rendah, Mbak Dian. Iya. Nah, yang kedua selain jenis rokoknya, ada juga golongannya. Jadi pabrikan ini juga digolongkan, Mbak Dian. Ada, ya kalau kita sebut ada kelasnya lah. Kalau pabrikan yang sudah besar dengan produksi yang sangat banyak, itu pasti cenderung tarif cukainya sangat tinggi. Berbeda dengan pabrikan rokok yang masih kecil, itu pasti tarifnya lebih rendah, Mbak Dian. Karena dia kan produksi rokoknya tidak terlalu banyak. Nah, ini sesuai dengan fungsi cukai, alat untuk pengendalian. Biar yang pabrik besar ini juga tetap dikendalikan. Dia tidak terlalu banyak memproduksi rokoknya, makanya dia dikenakan tarif cukai cenderung lebih tinggi, Mbak Dian. Ya, sangat menarik sekali nih pemirsa Abirawa TV ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Abirawa TV di Bincang Stecu di pagi hari ini. Hai sahabat BC, sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Rokok polos adalah rokok yang telah dikemas tetapi tidak dilekati pita cukai resmi yang diterbitkan oleh Bea Cukai. Rokok ilegal ini cukup mudah diidentifikasi masyarakat karena secara kasat mata ciri-cirinya dapat dilihat langsung pada kemasan produk. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Rokok ilegal dengan pita cukai palsu merupakan rokok yang telah dikemas tetapi dilekati pita cukai yang tidak resmi yang diterbitkan oleh Bea Cukai. Pita cukai palsu biasanya dicetak pribadi menggunakan kertas biasa dan tidak memenuhi ciri-ciri khusus dan unik yang seharusnya ada di dalam setiap pita cukai. Untuk memastikan keaslian pita cukai, salah satu caranya adalah dengan menggunakan sinar UV. Dengan bantuan sinar UV, pita cukai yang dilengkapi teknologi hologram akan memancarkan kode unik yang dapat dijadikan patokan keaslian pita cukai. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai bekas pakai berarti rokok tersebut telah dilekati dengan pita cukai yang pernah dipakai dalam produk sebelumnya atau produk lain. Untuk memastikan bahwa pita cukai itu bekas, perhatikan kondisi pita cukainya. Pita cukai bekas pakai biasanya memiliki kondisi yang tidak bagus atau tampak tidak baru lagi. Selain itu, biasanya juga terdapat sedikit bekas robekan di ujung-ujung pita cukainya. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Pahami bahwa kedua rokok ilegal tersebut sebenarnya dilekati dengan pita cukai yang asli tetapi tidak sesuai dengan peruntukan rokoknya. Setiap pita cukai memiliki ciri yang khas sesuai dengan produknya. Pita cukai akan memuat beberapa data yang sesuai dengan produk yang akan ditempel, contohnya seperti jumlah batang rokok, jenis rokok, bahkan personalisasi perusahaan. Personalisasi pita cukai sendiri adalah cetakan pada setiap keping pita cukai berupa susunan huruf dan atau angka yang terdiri dari 10 karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik. Jadi, setiap pabrik akan memiliki masing-masing personalisasinya. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500 225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @beacukai.ri. Bye! Pemirsa Birawa, kembali lagi bersama kami di Stecu Sekilas Tentang Cukai bersama Bapak Casnoyo sebagai pelaksana pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Tegal, dan juga narasumber kita dari Dinas Kesehatan Bapak Nurudin SKM sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Batang. Baik Pak Casnoyo dan juga Pak Nurudin, kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita ya, yang sangat menarik sekali pada pagi hari ini mengenai cukai dan cukai rokok ya, dan juga bahaya rokok untuk kesehatan kita. Dan tadi Pak Nurudin juga sudah mengungkapkan bahwasanya tidak hanya rokok yang berbahaya untuk kita ya, ternyata penggunaan vape yang berlebihan juga itu bisa membahayakan kesehatan kita ya. Dan juga tadi ada penemuan penyakit terbaru ya untuk bahaya dari vape tadi ya. Nah, untuk
pagi hari ini juga ada yang ingin saya tanyakan ini untuk Pak Casnoyo ya, yang tadi Pak Casnoyo sudah menjelaskan beberapa tentang cukai rokok ya, dan tadi dilihat dari cara produksinya ya dan juga jenisnya ya, pastinya semakin modern produksi itu semakin tinggi juga cukainya ya. Ya, semakin modern ini kan lebih cenderung ke mulai dia menggunakan mesin ya. Kalau dari zaman dulu kan orang produksi rokok masih banyak yang manual, walaupun sekarang pun masih banyak yang manual, masih menggunakan tangan, Mbak Dian. Nah, sebagian memang sudah menggunakan mesin tadi yang memang produksinya sangat banyak dan tidak perlu membutuhkan banyak tenaga kerja. Dia kan mungkin kadang-kadang satu mesin ya cukup 1-2 orang saja untuk mengawasi. Tapi produksinya sangat banyak, Mbak Dian. Di masyarakat ini banyak sekali beredar mengenai peredaran rokok ilegal. Nah, apa nih yang harus dilakukan agar peredaran rokok ilegal ini tidak marak di masyarakat ya? Dan himbauan apa kepada masyarakat terkait rokok ilegal seperti apa dan apa yang selama ini sudah terlaksana oleh Cukai sendiri? Silakan. Iya, Mbak Dian, memang betul. Rokok ilegal ini memang ada di ya mungkin di tengah-tengah kita ya. Ini sebagai informasi saja, di Kabupaten Batang sendiri kami dari Bea Cukai sudah dalam tahun ini ya sampai bulan Agustus ini sudah melakukan penindakan terhadap rokok ilegal. Ini kurang lebih jumlahnya hampir 1 juta batang untuk di Kabupaten Batang sendiri. Untuk Kabupaten Batang sendiri saja. Sementara kami itu kan mengawasi kurang lebih 7 kabupaten kota, Mbak Dian, dari Kabupaten Batang sampai Kabupaten Brebes. Nah, itu total kita sampai Agustus ini kurang lebih udah 15.700.000 batang rokok ilegal yang berhasil kita amankan, Mbak. Hanya Batang itu, Pak? Batang, Mbak. Iya, Allah. Nah, di Tegal di Batang sendiri ada kurang lebih hampir 1 juta. Nah, selain kita melakukan penindakan rokok ilegal, kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Nah, contohnya mungkin kalau di Kabupaten Batang kita dengan Satpol PP, Mbak. Kalau dengan Satpol PP sendiri kita udah melakukan operasi bersama, itu yang berhasil kita amankan kurang lebih 24.000 batang dengan Satpol PP. Nah, sebagian mungkin yang kita lakukan operasi mandiri. Nah, kemudian apa sih yang sudah kita lakukan ya dari Bea Cukai? Sebenarnya kami sendiri dari Bea Cukai berupaya untuk melakukan pencegahan, minimal kita melakukan edukasi kepada masyarakat terkait itu bahaya rokok ilegal. Termasuk dalam kesempatan setiap kita melakukan sosialisasi, termasuk mungkin acara hari ini, Mbak Dian ya, dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat, kita pasti menekankan bahwa rokok itu baik legal maupun ilegal itu mengganggu kesehatan, betul Pak Andrin ya, baik legal maupun ilegal. Apalagi yang ilegal. Nah, mungkin saya sedikit cerita. Yang legal itu, rokok yang legal itu, dia ketika dia mau memproduksi, mendistribusikan rokoknya, dia pasti ada namanya uji lab dulu, Mbak Dian. Dia akan dicek kandungan tar dan nikotinnya. Tentu akan diawasi oleh lembaga terkait kadar nikotin dan tar ini. Nah, kalau rokok yang ilegal itu tanpa melalui uji lab itu, Mbak Dian. Jadi dia kandungan apa yang di dalamnya itu nggak jelas. Yang legal saja bahaya, apalagi yang ilegal, Mbak Dian. Nah, selain melakukan edukasi terhadap masyarakat, tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah juga ya, kita juga melakukan penindakan dan operasi pasar ya, bekerja sama juga dengan pemerintah daerah setempat melalui Satpol PP. Nah, kita juga selama ini kan di Pemda kan ada namanya dana bagi hasil juga, hasil tembakau ya, yang salah satu peruntukannya itu untuk kegiatan penegakan hukum, dan ini sudah dari lama kita lakukan, Mbak Dian. Nah, memang walaupun kita sudah melakukan edukasi, upayanya kan harapannya agar peredaran rokok ilegal ini kan makin turun ya, makin tidak, kalau bisa sih hilang, tidak ada. Nah, harapan kami sih mungkin dari Bea Cukai mengharapkan kepada masyarakat ikut turut serta lah membantu kami untuk menggembur rokok ilegal ini, Mbak Dian. Nah, kalau memang mungkin khususnya masyarakat Batang ini ada yang tahu informasi mengenai rokok ilegal, bisa dilaporkan ke kami, Mbak.
bisa dilaporkan ke kami ataupun mungkin bisa ke lewat Satpol Melalui PP. apa? Satpol PP. Ya, kalau ke kami di Bea Cukai itu ada kontak center di nomor 1.500-225, itu di Bea Cukai Pusat 1.500-225. Kalau ke Bea Cukai Tegal sendiri kita juga ada nomor WhatsApp di nomor 0811-2888-521. Setiap Bisa diulangi? 0811-2888-521. Nah, setiap informasi yang masuk kami itu sangat berharga. Pasti setiap nanti ada informasi akan kita lakukan pendalaman, akan melakukan penelitian. Karena memang sebagian besar rokok ilegal yang kita tangkap itu sebagian besar itu berdasarkan informasi dari masyarakat, Mbak Dian. Iya, tidak bisa langsung dari cukainya sendiri ya. Pastinya ada informasi dari masyarakat yang tadi untuk masyarakat yang ingin menyampaikan bisa melalui kontak center tadi ya. Iya. Oke. Nah, Bapak untuk ini apa namanya cukai rokok sendiri ini, apakah cukai rokok ini merupakan pajak yang bersifat progresif, Bapak? Seperti yang mungkin saya jelaskan tadi, Mbak. Cukai khususnya rokok itu memang tadi kan cukainya itu bervariatif dia, dari yang mulai terendah sampai yang tertinggi. Memang ya kalau boleh kita bilang ya progresif juga itu, Mbak. Iya. Karena kan dibedakan tergantung jenis rokoknya dan juga golongan pabriknya. Semakin tinggi suatu pabrik dalam memproduksi rokok itu cukainya makin tinggi, Mbak. Nah, kalau mungkin saya sebagai contoh ya, rokok dengan jenis sigaret kretek tangan dengan golongan 3 itu dengan produksi setahunnya paling banyak 500 juta, itu tarif cukainya kurang lebih di Rp122 per batang. Berbeda dengan mungkin kalau saya ambil contoh di rokok jenis sigaret kretek mesin ya, dengan golongan 1 yang jumlah produksinya tiap tahun di atas 3 miliar batang, itu tarif cukainya kurang lebih di Rp1.200-an per batang. Sangat jauh sekali, Mbak. Jadi memang kalau dia pabriknya semakin besar, produknya semakin banyak, tentu tarif cukainya akan semakin mahal. Pastinya seperti itu ya. Iya. Itu untuk rokok. Betul, Mbak. Iya. Nah, di sini yang tadi kan selain rokok ada apa-apa juga ya. Iya, betul, nah, Mbak. untuk cukai rokok sendiri kan ada pita cukainya ya. Udah kelihatan sendiri itu untuk legal atau ilegal ya. Betul, Mbak. Nah, ini kalau untuk tadi PAPE ya namanya ya. Nah, PEP ya, untuk PEP sendiri ini apakah ada pita cukainya di PEP itu sendiri? Ada, Mbak. Ada. Nah, di sebelah mananya itu saya kurang terlalu paham itu pita cukai itu di sebelah mananya itu. Nah, ini saya mungkin nggak ada yang ada punya contoh. Isi ulangnya itu botol. Kalau di rokok legal sendiri kan ada ya. Ada. Rokok ilegal itu pasti ada pita cukainya kelihatan jelas itu ya. Betul. Nah, untuk vape sendiri itu kadang saya di sebelah mananya ya ini pita cukainya itu? Kalau vape itu bisa di botolnya, Mbak, di tutupnya, antara tutup dengan tutup dengan bagian bawahnya itu, di situ akan dilekati pita cukai. Nanti mungkin bisa dicari ya di Google juga pasti banyak itu. Iya. Nah, pita cukai ini sebagai tanda pelunasan, Mbak, bahwa barang itu sudah legal dan sudah membayar cukai. Nah, untuk ya biar memudahkan pengawasan kita juga, Mbak, untuk membedakan mana yang legal dan ilegal ya bisa dilihat dari pita cukainya tadi, Mbak Dian. Iya. Nah, kalau di rokok biasanya dia ada di tutup bungkusnya. Iya, ini saya kan juga bawa nih. Jelas ya. Boleh saya bisa dicontohkan, Bapak? Silakan. Kebetulan saya tidak merokok, Mbak. Cuma tadi sebelum kesini saya coba mampir dulu ke warung ini. Saya tidak bermaksud iklan ya. Hanya menunjukkan saya ini saya tutup saja mereknya. Iya. Kalau di rokok dia pasti akan menutup bagian pembukanya, Mbak, atau tutup dari bungkus rokok itu sendiri. Maksudnya apa? Ketika dia rokok itu nanti dibuka, pita cukai ini akan rusak, Mbak. Karena pita cukai ini hanya sekali pakai, tidak boleh dipakai berulang-ulang. Karena kan tiap pita cukai dia sudah ada pungutan cukainya, Mbak. Jangan sampai dia hanya membayar sekali tapi dipakai untuk banyak bungkus rokok, Mbak. Makanya salah satu pelanggaran rokok selain kalau dia rokoknya itu polos tanpa pita cukai, juga kalau dia menggunakan pita cukai yang bekas, Mbak. Itu juga termasuk jenis pelanggaran, Mbak. Nah, itu pernah nggak sih
ditemukan pita cukai yang tiruan gitu, udah ditiru, udah bekas gitu, ada nggak, pernah nggak seperti itu? Sejauh ini paling banyak itu adalah pelanggaran rokok polos, Mbak, tanpa pita cukai. Tanpa pita cukai. Iya, tapi memang beberapa, mungkin di tahun berapa saya lupa, kami di Bea Cukai Tegal juga pernah menemukan dia menggunakan pita cukainya ada yang palsu, Mbak. Jadi memang ya sama kayak uang ya, ada yang berusaha untuk memalsukan, Mbak. Pita cukai ini juga sama, ada yang berusaha untuk memalsukan. Nah, cuman kan memang masyarakat untuk membedakan gimana caranya gitu kan, Mbak. Iya, kadang kan masih ini. Iya, betul. Nah, ya sama dengan kayak dengan uang ya. Perlu dia kalau mau tahu ini palsu atau enggak, pasti kan harus tahu yang asli itu seperti apa sih. Dia harus bisa membedakan. Nah, ciri-cirinya yang asli seperti apa sih? Bisa gitu diperlihatkan nggak Pak yang aslinya itu seperti apa? Pertama yang asli ya, dia pasti pertama ada hologramnya, Mbak, di sini, Mbak. Ada hologramnya dan ada semacam gambarnya, Mbak. Jadi pita cukai ini tiap tahun itu kita gambarnya, desainnya, temanya selalu berubah-ubah. Untuk tahun 2025 ini kita menggunakan tema bunga, Mbak. Nah, ini kan ada tema bunga, Mbak. Itu maksudnya agar orang yang berusaha untuk memalsukan ini tidak mudah untuk gampang memalsukan, Mbak. Karena tiap tahun pasti kita ubah desainnya. Nah, kemudian kalau tahun 2025 ini kertasnya cenderung berwarna kemerahan seperti pink, Mbak. Jadi tidak putih polos. Ini untuk tahun 2025. Nah, memang agak sedikit susah ya untuk membedakan mana yang asli atau enggak. Makanya kalau masyarakat mungkin bingung ya, kalau bingung ini pita cukainya asli atau enggak sih, itu bisa tanya ke kami, Mbak. Lewat tadi nomor yang saya sampaikan, bisa difoto, sampaikan ke kami, bisa nanti kita coba lihat melalui foto itu dulu, Mbak. Oke. Tapi memang sangat jarang sekali kalau yang pita cukai palsu, termasuk juga yang bekas pun jarang. Paling banyak itu adalah rokok yang polos. Nah, kalau ada pita cukai yang palsu itu bahaya nggak sih untuk pengkonsumsinya? Iya, kan sama-sama ilegal itu, Mbak. Iya. Ya sama-sama bahayanya, Mbak. Rokok legal pun tadi kan bahaya kan, apalagi yang ilegal. Nah, ya apalagi yang ilegal itu kalau boleh saya sebutkan, pertama tadi pelanggarannya adalah yang polos tanpa pita cukai sama sekali. Yang kedua adalah pita cukai palsu. Ketiga, pita cukainya bekas itu dia udah pernah dipakai di bungkus lain, kemudian mungkin dikletek, ada oknum yang mencoba kletek, dikumpulin terus dilekatin di rokok-rokok yang ilegal tadi, Pak. Yang terakhir mungkin rokok ilegal itu yaitu rokok yang salah peruntukan atau salah personalisasi. Ini maksudnya gini, Mbak. Pita cukai itu kita desain dia per masing-masing jenis rokok, seperti sigaret kerek tangan, sigaret mesin itu berbeda-beda. Juga golongannya juga berbeda-beda, Mbak. Maksudnya apa? Ketika dia katakanlah beli orang, kalau perusahaan ya, kalau mau memproduksi rokok kan harus pesan pita cukai dulu nih ke Bea Cukai. Dia akan pesan sesuai dengan barang yang akan dia produksi. Katakanlah dia mau memproduksi rokok yang buatan tangan. Nah, dia akan pesan ke Bea Cukai, mau pesan pita cukai yang untuk sigaret kretek tangan. Itu kan tarif cukainya lebih murah, Mbak ya. Nah, ada juga nih kadang-kadang oknum yang dia membuat rokok mesin tapi dilekati pita cukai yang palsu. Rokok tangan. Pita cukainya asli, tapi salah, Mbak. Salah. Dia bukan haknya untuk rokok itu. Karena kan pajaknya berbeda cukainya tadi, Mbak. Nah, itu juga termasuk salah satu jenis pelanggaran. Nah, bisa juga misal nih di pita cukai itu kan banyak informasinya nih, Mbak. Misal di sini ada nilai harga jual ecernya. Misal ini Rp11.950 per 12 batang. Jadi pita cukai ini boleh dilekatkan untuk rokok yang isinya 12 batang. Tapi kadang-kadang juga oknum yang mungkin nakal, pita cukai yang harusnya untuk 12 batang dia tempelkan untuk yang isi 16, 20 mungkin kan. Jadi dia bayarnya hanya 12 batang, yang 4 batang atau yang 8 batang itu nggak bayar, Pak. Nah, itu juga ilegal, Mbak.
Mungkin itu sih. Walaupun itu pita cukainya asli. Asli, betul. Baik. Kalau isinya berbeda ya ilegal juga itu. Iya. Nah, untuk menurut Bapak sendiri nih ya, tarif cukai sendiri ini kan harus dinaikkan atau diturunkan gitu ya. Seperti apa nih? Sedangkan untuk sekarang lagi gembor-gembornya ini Menteri Keuangan juga yang terbaru saat ini ya, masih tarik ulur mengenai kenaikan atau menurunkan cukai rokok itu. Ya. Kalau menurut Bapak seperti apa nih? Harus diturunkan atau dinaikkan? Kalau saya sendiri sih memang perdebatan rokok itu dari dulu sampai sekarang ya. Iya. Pasti kayak gitu Mbak. Antara mungkin dari sisi kesehatan tadi Pak berusaha untuk rokok ini ya kalau bisa ya dikendalikan, ya berusaha kalau boleh harganya mahal lah. Iya. Biar orang tidak gampang beli rokok, biar anak-anak juga tidak mudah beli rokok. Tapi justru kan kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang mungkin sudah perokok ya pinginnya kan kok rokok semakin sini semakin mahal gitu kan, pinginnya ya biar yang murah gitu kan Mbak, biar nggak mahal. Walaupun sekarang ini kan rokok yang legal yang murah pun kan juga banyak Mbak. Iya. Karena tadi tarif cukainya dia masih menggunakan tarif cukai yang rendah. Ya saya sih tidak bisa berasumsi apakah harus naik harus turun, nanti tentu ada tim sendiri Pak di pusat Mbak Dian yang akan merumuskan kebijakan ini, titik tengahnya di mana, apakah harus naik, turun atau harus naik. Ketika naik pun kan ternyata sekarang ini kan ya ada fenomena salah satu mungkin perusahaan rokok besar kan ada yang mempengaruhi juga itu karyawan gitu kan, ternyata walaupun kebijakan tadi contoh katakanlah PHK karyawan itu kan tidak semata-mata karena cukai saja, mungkin juga karena ada rokok ilegal atau mungkin juga inovasi suatu perusahaan kan kadang-kadang juga berpengaruh Mbak. Iya. Contohnya sekarang ini kan mungkin anak muda kan lebih banyak yang suka nge-vape gitu kan Mbak. Ya mungkin kan inovasi itu mungkin juga salah satu sebagai daya saing inilah tiap-tiap perusahaan Mbak. Oke. Saya nggak ditanya. Nah ini mau tanya ini Pak. Kalau Pak Nurdin ini. Bapak udah siap-siap nih Pak Nurdin ya. Udah pertanyaan yang tadi. Saya seneng itu. Naik apa turun? Nah ini menurut pandangan Bapak sendiri nih mengenai kenaikan cukai itu pun apa bisa mengurangi konsumsi terhadap rokok itu sendiri Pak? Enggak juga. Jadi kalau seperti saya dimintai pendapat pribadi, itu lebih baik dinaikkan. Lebih baik dinaikkan. Iya. Nilai cukai, sebab nilai kalau pajak dinaikkan rokok, kenapa ini Pak? Yang untung ya. Iya. Pelayanan kesehatan lebih jalan. Contohnya Batang saat ini tidak ada alokasi anggaran dari pusat untuk beli obat. Ini belinya obat ya dari rokok, dari DBH. Iya. Nah, DBH kemarin ada 1,5 M untuk beli obat. Jadi pelayanan dasar di Puskesmas ini sangat tergantung terhadap rokok. Jadi kalau pajaknya atau cukainya dinaikkan, ini yang untung masyarakat juga. Nah, itu. Kemudian alasan kedua. Iya, kenapa itu? Perokok itu kebutuhan sekunder, bukan primer. Ya, sekunder itu artinya ada kerelaan berapapun harganya ya dia akan beli. Iya. Karena untuk memenuhi kebutuhan sekundernya itu. Beda kalau primer. Nah, kalau primer ini mesti nyari yang harganya murah. Ya, harga murah ini yos seanane sak murai. Kalau bisa yang ilegal nggak masalah. Tapi kalau yang sekunder janganlah. Dia punya namanya loyalitas. Loyalitas pada sebuah produk ini nggak bisa ganti. Tadi ada merek yang dipakai itu yang dicontohkan walaupun bukan rokok. Itu kalau sudah pakai rokok itu ya nggak mau ganti yang lain. Karena sudah terlalu nyaman dengan rokok itu. Kira-kira itu. Satu alasannya karena loyalitas, yang dua adalah Pemda untung kalau nilai cukai dan nilai pajaknya dinaikkan. Nah, kira-kira itu untungnya di situ. Di situ ya. Berarti Bapak menginginkan untuk cukai dinaikkan. Kalau cukai dinaikkan otomatis untuk masyarakat mengurangi konsumsi rokok itu sendiri. Beban APBD berkurang. Karena ada suntikan dana untuk kegiatan layanan kesehatan. Seperti itu. Nah, untuk dampak penurunan konsumsi rokok terhadap kesehatan ini seperti apa nih Pak? Gimana? Dampak penurunan konsumsi rokok terhadap kesehatan kita.
Kalau misalkan cukai dinaikkan, konsumsi rokoknya kan otomatis menurun ya Pak ya. Nah ini dampak untuk kesehatan masyarakat sendiri kenapa ini? Bisa nggak? Kalau Bisa berdampak nggak dari kenaikan cukai itu sendiri? Orang merokok berkurang. Ya, orang merokok berkurang itu dampaknya akan secara langsung ya. Iya. Sebenarnya rokok itu baik itu vape maupun nikotin, itu yang berkurang adalah Volmax. Volmax itu volume maksimal paru-paru untuk menarik udara luar masuk ke dalam. Nah ini Volmax-nya yang berkurang. Kalau dia merokok luar biasa banyaknya setiap hari, misalnya 2 bungkus, 3 bungkus gitu ya, itu Volmax-nya mesti menurun. Itu dampak langsungnya di situ. Apalagi kalau vape, wah itu parah banget. Nah itu berkurangnya konsumsi rokok memang berdampak terhadap Volmax atau kebugaran tubuh. Nah itu. Jadi malah lebih berbahaya vape ini daripada rokok ini, menurut Bapak sendiri. Dan pastinya sudah ada penelitian ya Pak ya. Ada banyak literatur itu lebih bahaya vape ini. Nah ini semoga masyarakat mendengar ini ya, menyaksikan Abirawati ini ya, untuk mereka yang pengkonsumsi vape semoga bisa mengurangi, setidaknya mengurangi, dan nanti saya sudah bikin makalahnya, kalau mau baca-baca nanti bisa tak share. Kapan itu Pak? Sekarang ada ini di HP masih ada. Oke, nanti kita tunggu ya Pak. Untuk season selanjutnya mungkin ya Pak ya, nanti bisa kupas tuntas ya mengenai bahaya vape ini ya. Baik, di sini untuk dari tadi kita berbincang mengenai bahaya bagi perokok aktif ya tentunya ya. Bagi yang pengguna vape juga itu berbahaya untuk kesehatannya. Nah sekarang untuk yang perokok pasif Bapak, yang di orang-orang sekitarnya itu sangat berbahaya sekali nggak untuk rokok ataupun vape itu sendiri? Ya sama bahayanya. Sama bahayanya. Bahayanya yaitu Volmax-nya sebenarnya. Volmax kalau dampak langsung terhadap kesehatannya tidak ada penyebab, tapi faktor predisposing. Kalau hanya sekali paling pusing-pusing, kalau orang yang nggak seneng rokok itu bau rokok pusing-pusing. Nah tapi kalau ibu hamil ini sangat ganggu, karena emosi ibu hamil ketika bau rokok ini nggak nyaman. Nah, gangguan emosi ini masuk juga kasihan janinnya. Dampak langsungnya seperti itu. Malah lebih berbahaya untuk perokok pasifnya daripada perokok aktifnya ya. Karena terganggu toh. Oh iya. Perokok pasif ini terganggu dengan adanya asap rokok ini terganggu. Kalau yang perokok aktif, dia akan nyaman sekali dengan rokoknya. Itu inspirasi yang panjang banget, ini malah melegakan. Jadi inspirasi yang panjang kalau orang dalam keadaan kaget atau dalam keadaan yang tidak nyaman, itu kan disuruh tarik napas panjang. Itu kan untuk memberikan sebuah ruang tambahan kesabaran. Nah, lagi panas-panasnya, lagi deg-degan, tarik nafas. Kayak tadi mau live, deg-degan, tarik nafas panjang. Sama dengan rokok. Inhalasi atau inspirasi yang panjang ini akan menambah kesabaran. Nah, Bapak kan ini untuk vape sendiri kan wanginya itu banyak macamnya ini ya. Nah, itu kan banyak mengatakan bahwa vape itu tidak berbahaya, tapi ternyata ya menurut penelitian ini sangat berbahaya. Nah, ini bisa dibedakan nggak Pak, bahaya rokok dengan bahaya vape sendiri? Bahaya vape daripada nikotin. Apakah vape itu tidak terbuat dari nikotin, Bapak? Hanya bagian kecilnya saja. Tapi yang bagian aktif adalah diasetil. Diasetil itu yang untuk perasanya atau bahan pokoknya kan ada 4 itu ya, vape itu. Kalau rokok kan tembakau ya Bapak. Kalau vape tembakau atau gimana? Enggak. Iya ada nikotin, mungkin nikotin sintetik atau nikotin apa, saya belum pernah tahu juga, karena vape itu semuanya kan impor ya. Nggak ada produksi lokal dari sini. Semuanya impor, dan itu sebenarnya merugikan juga. Apalagi sekarang kalau dari Amerika nol ya.
Berarti PEP itu ada bea, ada cukainya juga ya Pak ya? Yang nol biayanya Pak. Kalau cukainya tetap sama Pak. Cukainya Iya, sama. biayanya nol. Tapi biayanya nggak ada. Pajaknya nol ya? Selama ini kebijakan terakhir kan memang nol ya, tapi Iya. memang prakteknya masih sesuai yang sebelumnya. Padahal Iya. itu PEP sendiri banyak dari impornya ya Bapak ya. Dan Tapi lokal tidak juga ada. banyak. Oh. Vape itu lokal juga banyak. Vape Di juga. Kota Tegal itu juga ada produsen vape Pak. Iya, tapi bahan bakunya kan impor semua. Ya mungkin banyaknya yang sebagian. Berarti Di sini tidak- paling repacking gitulah. Dari awal sudah ada Pak, pembuatan dari awal. Seperti itu ya. Kalau yang impor Kabupaten Batang ada itu. Ada. yang impor Pak, murni impor semua tuh ada. Tapi kebanyakan PEP itu memang impor ya Pak ya. Kalau jumlahnya sih saya belum bisa memastikan ya, lebih banyak impor atau yang buatan lokal Mbak. Tapi lokal pun banyak juga Mbak, buatan yang lokal. Ya, baik Pak Casnoyo ataupun Pak Nuridin, ini tidak kerasa ini udah 1 jam ya kita berbincang di pagi hari ini mengenai cukai ini ya, dan bahayanya rokok untuk kesehatan kita ya. Nah, di sini sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apakah ada pesan kesan untuk pemirsa Abirawa TV di rumah tentunya mengenai bahaya cukai untuk kesehatan kita, dan bagaimana apabila kita bisa diulang kembali, bagaimana apabila kita menemukan pita cukai palsu atau rokok ilegal. Silakan. Ya, mungkin untuk masyarakat Kabupaten Batang khususnya ya. Pertama, kalau menemukan rokok ilegal, kalau bisa ya jangan mengkonsumsi rokok ilegal. Iya. Dan kalau memang tahu informasinya bisa diinformasikan ke kami, dan kami dari Bea Cukai sangat pingin peran serta masyarakat lah dalam mendukung kami untuk menggembur rokok ilegal, karena kan tahu sendiri rokok ilegal itu banyak dampaknya. Iya. Pertama mungkin dampak kesehatan, kedua mungkin dari dampak sisi penerimaan negara. Iya. Tadi sudah dijelaskan Pak Nurdin, kalau penerimaan turun juga pendapatan bagi hasilnya ke dinas itu juga turun ya Pak. Termasuk juga yang ilegal ini juga akan mengganggu rokok-rokok yang legal. Contoh tadi mungkin ada berita masalah rokok produsen besar yang mungkin ada PHK masyarakat, itu kan juga mungkin salah satu penyebabnya kan dari rokok ilegal ini. Nah, ini mungkin kami mengharapkan mungkin dari masyarakat Kabupaten Batang, yuk mari sama-sama kita menggembur rokok legal dengan tidak mengkonsumsi rokok legal. Dan kalau memang ada informasi peredaran rokok legal bisa diinformasikan ke kami, ke Bea Cukai atau ke Satpol PP Mbak. Iya, langsung call center itu, dan Ya, ada juga WA-nya ya. Ya. Baik, kalau untuk Pak Nuruddin sendiri, silakan. Bahaya rokok ataupun vape untuk kesehatan kita. Oh iya, ya. Bagi yang masih merokok, berhenti merokok itu lebih baik. Bagi yang mau berhenti itu sebenarnya merugikan negara, tapi untuk kesehatan diri masa depan ini lebih baik untuk berhenti. Kalau yang tidak bisa berhenti, misalnya sangat susah untuk berhenti, itu sebenarnya bukan adiksi. Adiksi itu kalau seperti orang narkoba entah itu sabu-sabu, entah itu pil koplo atau sejenisnya. Adiksi itu kalau nggak minum, kalau tidak mengkonsumsi, ini akan deg-degan, lap-lapan, dan menimbulkan keresahan, kemudian gangguan fisik. Gangguan fisik ada berkeringat dingin sampai tidak mampu berdiri, tidak menjaga keseimbangan, sampai halusinasi juga, itu namanya adiksi. Tapi kalau orang berhenti merokok, itu ada yang namanya habituasi. Habituasi itu perubahan dari kebiasaan, habit. Jadi sesuatu yang sudah habit ditinggalkan, ini rasanya kosong. Nah, ini rasa kosong ini bisa diatasi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Itu habituasi. Tapi seandainya sudah berusaha pun tidak bisa, orang yang masih merokok itu untuk berolahraga secara rutin. Minimal 30 menit setiap minggunya beraktivitas fisik, bisa jalan kaki secara berturut-turut. 30 menit nggak boleh henti. Boleh jalan kaki, boleh jogging, boleh lari, boleh bersepeda, 30 menit berturut-turut. Seminggu kalau bisa 2 kali.
Kalau 2 kali nggak bisa ya sekali. Itu untuk menjaga agar pernapasan kita, kardiovaskuler kita ini lebih bersih lagi. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nuridin, Pak Casnoyo sama-sama, Mbak Dian. untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini, sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua. Semoga masyarakat kita ya tentunya selalu menjaga kesehatan ya, untuk tidak merokok ya. Semoga seperti itu, dan terima kasih untuk semuanya pemirsa Abirawa TV ya. Sampai di sini untuk Stay Tune pagi hari ini, sekilas tentang cukai, dan saksikan Stay Tune berikutnya tentunya masih di Abirawa TV. Salam sayang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.